Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi ilmu hakikat yang terdapat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik Waliullah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, yang mana kitab tersebut diketahui oleh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau berkomentar bahwa kitab itu bukan sembarang kitab, tidak mudah, yang kesukarannya sudah pasti sukar, oleh karena isinya mengibaratkan tentang hal-hal ruhani, meninggi dan tidak mungkin bagi seseorang dapat mendalami selain kawan-kawan ahli rasa atau orang yang memiliki zauq yang tinggi pula pengertian dan kemauannya. Tak mungkin seluruh kitab itu dipahami kecuali oleh orang khusus di bidangnya. Di dalam kitab tersebut, Allah berseru kepada beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dengan perkataan, bukti nyata bukanlah suatu perkataan, dan ia dalam perkataan. Bukan pula ilmu, dan ia dalam ilmu. Bukan pula makrifat, tetapi ia di dalam makrifat. Apa maknanya? Bukti nyata bahwa orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan tidak dilihat dari perkataannya. Tapi bukti nyata bahwa orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan bisa dilihat dari perkataannya. Bukti nyata bahwa orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan tidak bisa dilihat dari ilmunya. Tapi bukti nyata bahwa orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan bisa dilihat dari ilmunya. Bukti nyata, orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan tidak bisa dilihat dari ketika ia membicarakan makrifat. Tetapi bukti nyata bahwa orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan bisa dilihat dari perkataannya tentang ilmu makrifat. Intinya, kebenaran yang hakiki tidak bisa dilihat dengan pandangan mata lahiriah, melainkan dengan zauqiyah, melainkan dengan musyahadah, yaitu penyaksian mata hati, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 103, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Untuk mengetahui kebenaran yang hakiki bahwa orang itu mengenal Allah dengan Allah, atau orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, bukan dari ilmu bacaan, bukan karena dia mengatakan suatu ilmu, bukan ketika ia membicarakan ilmu ma'rifat, yaitu dengan cara mengenal dari Allah itu sendiri. Dan cirinya bisa dilihat sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Salah satu ciri orang yang makrifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, ketika melihat segala sesuatu, musyahadah, melihat segala ciptaan-ciptaan Allah, nampaklah af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, sehingga orang yang seperti itu bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, yang salah satunya adalah mudah menangis karena melihat keagungan Allah tersebut, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, orang mulia yang paling mengenal Allah, juga memiliki kebiasaan seperti itu, di mana hal itu disabdakan di dalam hadis sahih muttafaq alaih. Beliau bersabda, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Menangis bukan berarti sedih. Memang beliau ketika Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj, diperlihatkan neraka. Beliau menangis karena apa? Laksana satu tubuh dengan mereka. Tetapi menangis tidak hanya karena itu. Banyak melihat keagungan-keagungan Allah,
apa yang ada di langit dan di bumi. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ilmu pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 126, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Orang yang telah diberi makrifat dari Allah, maka orang tersebut seolah-olah melihat Allah. Kedudukannya ihsan, beribadah seolah-olah melihat Tuhan. Bukan melihat zatnya, tapi melihat af'alnya, ketentuannya, kekuasaannya, ilmunya. Dan muncullah pada segala ciptaan Allah itu asma-asma, sifat-sifat, sehingga dengan melihat segala ciptaan Allah, otomatis mengingat hikmat-hikmat kebijaksanaan Allah di dalamnya. Maka orang-orang yang seperti ini tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Menangis karena Allah itu tidak bisa dicapai oleh semua orang. Banyak orang yang membicarakan tentang ilmu makrifat, tapi ketika disebut nama Allah yang maha agung, maha mulia, maha sempurna, tidak bisa menangis. Hati mereka tertutup, terhijab. Pinternya ngomong saja, tapi susah untuk menangis karena Allah. Nah, ini yang tidak bisa kita tiru, menangis karena Allah. Kalau meniru tentang teori-teori ilmu tentang makrifat, musyahadah, mujahadah, takhalli, tahalli, tajalli, bisa kita baca. Tapi ketika orang tersebut menangis karena Allah, itu tidak bisa ditiru. Karena orang-orang seperti itu dijamin keselamatannya oleh Allah di dunia dan akhirat. Karena di dalam kitab milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub, di dalam kitab Risalah Ad-Ghausiyah, Allah menyebutkan keselamatan bagi orang-orang yang sudah mencapai kebahagiaan yang azali. Apa itu maksudnya? Orang-orang yang telah kembali mengenal kepada Allah. Seperti halnya ketika dulu keadaan ruh, ketika kita manusia itu masih berupa ruh di zamannya azali, ruh dalam keadaan seperti itu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Tapi ketika Allah memasukkan ruh itu kepada jasad yang namanya manusia, maka pengenalan atau ma'rifatnya kepada Allah itu dihapuskan. Sehingga manusia itu diuji dengan perintah dan larangan, diuji dengan kebaikan dan keburukan. Maka orang yang membicarakan ilmu ma'rifat tapi sebenarnya dia tidak mengenal Allah, ada ciri-cirinya. Apa? Salah satunya adalah sombong dengan ilmunya. Dia menyatu dengan ilmunya, ilmu yang dipahaminya. Dia tidak bisa melepaskan ilmu itu pada dirinya, melainkan menyatu dengan dirinya. Artinya menyombongkan diri dengan ilmu yang dimilikinya. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Az-Zumar ayat 49. Allah Ta'ala berfirman, maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah kepintaranku. Maka Allah mengatakan pada akhir kalimat di ayat ini, sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Saudara-saudariku, ingat, orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan itu jumlahnya sedikit. Kalau sedikit, maka ibarat suatu bukit itu ada di ujung-ujungnya, di puncak, seperti video yang Anda lihat. Kalau puncak berarti meruncing ke atas, berarti jumlah sedikit yang bisa duduk di posisi itu, di posisi puncak. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 116, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Artinya, banyak orang yang tidak mengenal Allah. Mereka hanya berdasarkan persangkaan belaka. Nah, itulah kebanyakan orang berilmu, berkata-kata, membicarakan makrifat, ternyata
tidak makrifat dengan sebenar-benarnya makrifat kepada Allah. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.